Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Ningki Maghfirah dengan NIM 19 05 12 14 013 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Nah, pada kali ini saya akan simulasi jaringan di kelurahan desa saya. Terlebih dahulu saya akan membacakan deskripsinya, yakni kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten maupun kota yang dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus pegawai negeri sipil. Nah, pada kebutuhan sekarang ini akan kecepatan layanan di instansi membuat peranan ini sangat diperlukan, di mana hal ini dirasakan oleh kelurahan Kui yang memiliki kurang lebih 1347 penduduk yang setiap harinya kantor harus melayani masyarakat seperti membuat surat pengantar KTP, surat pengantar KK, surat pengantar pernikahan, surat pengantar kelahiran maupun surat kematian. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan media atau sarana yang tepat untuk melayani masyarakat yang datang, yaitu dengan jaringan komputer yang terstruktur agar dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat kelurahan. Kantor ini memiliki 2 ruang dan komputer yang perlu dihubungkan dalam jaringan. Jaringan komputer ini terdiri dari LAN dan jaringan wireless yang digunakan untuk sharing file dan printer, bahkan juga sharing koneksi internet. Nah, kenapa kita sharing koneksi internet? Karena masyarakat kita juga membutuhkan layanan tersebut, karena sekarang marak semuanya serba online, seperti sekolah juga online, dan kita dengan pandemi ini kita diharapkan tidak sering bertatap muka secara langsung. Kita disarankan lebih baik untuk secara online. Nah, makanya disediakan wifi secara gratis, tapi juga menampung tidak banyak orang. Dengan maksimal itu 50. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan jaringan LAN dan jaringan wireless yang ada pada kelurahan saya. Lalu, langsung saja kita mencoba dengan Cisco Packet Tracker. Nah, skenario dengan melibatkan skema jaringan, subnetting, jaringan wireless, dan DHCP. Nah, langkah percobaan yang pertama membuat simulasi termasuk setting IP address, IP gateway, dan gateway-nya. Nah, di sini saya mengisikannya dengan IP-nya /26. Lalu kita setting config routernya. Nah, untuk fast Ethernet 0 ini menyambung ke router yang ke switch yang pertama. Nah, kita isikan dengan berikut IP address-nya, yakni 192.168.13.1. Nah, untuk subnet max-nya kita mengisikan 255.255.255.192 dan jangan lupa di-on-kan. Nah, selanjutnya untuk fast Ethernet 1 kita menuju ke switch yang kedua. Nah,
dan jangan lupa di-on-kan juga. Lalu kita mengisikan IP address-nya dengan 192.10.13.65 dan subnet max-nya juga sama. Lalu setelah itu kita isikan IP pada PC yang pertama dan kedua. Kita mengisi IP address-nya di desktop IP configuration. Kita mengisi yakni dengan 192.168.13.2. Nah, untuk subnet max-nya sama yakni 192, dan untuk gateway-nya kita mengisikan 192.168.13.1. Karena routernya dengan IP address-nya tersebut. Lalu pada PC yang kedua juga mengisi IP address-nya dulu dengan 192.168.13.3. Nah, untuk subnet max-nya juga sama yakni 192, dan gateway-nya juga sama yakni 13.1. Lalu yang keempat, isikan IP pada server secara statik. Nah, kita ke IP address-nya kita isi dengan statik, yakni IP address-nya yakni 192.10.13.66. Nah, untuk subnet max-nya juga sama 192. Nah, untuk gateway-nya yakni 13.65. Karena fast Ethernet satunya menggunakan IP tersebut. Lalu yang kelima, kita aktifkan DHCP server konfigurasi sebagai berikut. Nah, kita aktifkan, kita on-kan, lalu kita start IP address-nya dengan ini dan subnet max-nya yakni 255.255.255.192. Nah, untuk maksimum number of user kita maksimalkan hanya 30. Lalu kita klik save ya. Nah, selanjutnya aktifkan laptop dengan DHCP client dan dipastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Nah, di sini terlihat sudah mendapat IP dari DHCP server. Nah, kita selanjutnya ke smartphone juga dipastikan mendapat IP. Nah, di sini terlihat IP-nya sudah dapat. Lalu yang selanjutnya, setelah setting IP selesai, pindah ke mode simulation dan buat skenario. Kita edit filter. Kita hanya mengeklik pada ICMP saja ya. Lalu kita mencoba menggunakan simbol PDO dari PC 1 menuju ke dari PC 2 menuju ke PC 1, yakni dari kantor menuju ke administrasi. Lalu kita amati jalannya PDU ICMP-nya ya. Nah, di sini kembali lagi ke switch, melalui switch. Nah, menuju lagi ke kantor. Nah, di sini terlihat successful. Lalu kita
kita delete skenario, kita jalankan skenario yang baru. Dari PC 2 menuju ke server, kita kirimkan melalui switch yang pertama, lalu menuju ke router dan menuju masih gini, kita reset simulation lalu kita jalankan kembali. Nah, dari sini menuju ke switch 1, menuju ke router 1, lalu menuju ke switch 2, lalu di sini dikirimkan ke server, lalu dikirim kembali melalui switch yang kedua menuju ke router 1 dan menuju ke switch yang pertama, lalu kembali ke kantor. Nah, di sini juga terlihat successful. Selanjutnya kita coba dari server menuju ke laptopnya. Kita mati. Nah, karena di sini menuju menuju ke smartphone, jadi yang connect loading itu smartphone. Nah, dikirim kembali. Dan simbol video-nya juga successful. Lalu kita mencoba mengirim dari server menuju ke laptop. Nah, di sini laptop terlihat. Dan dikirim kembali. Nah, di sini juga successful. Nah, setelah selesai dari mode simulation, kita ke mode real time. Kita akan coba dari PC pertama menuju ke PC yang kedua dengan dari command prompt kita ketikkan yakni tracer IP tujuan yang akan dituju. Nah, di sini dari PC 2 yakni IP-nya 192.168.13.3. Nah, terlihat yakni tracer complete. Lalu kita akan mencoba dari PC yang pertama menuju ke server dengan IP tujuan tersebut. Nah, kita juga mengetikkan tracer 192.10.13.66. Nah, di sini juga tracer complete. Nah, dari PC pertama menuju server, tracernya komplit, sama seperti dari PC pertama menuju ke PC kedua, yakni dari administrasi menuju ke kantor. Nah, simulasinya sudah selesai. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.